Bab 12. Kesempatan berkembang. Kita menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Kita mungkin tahu bahwa tujuan perjuangan kita supaya bisa berhasil adalah suatu usaha yang sia-sia. Kita mungkin memutuskan untuk menyalurkan upaya kita menjadi aspirasi yang bukan saja lebih dari sekedar berguna bagi diri kita, melainkan juga akan memberikan kita peluang yang masuk akal untuk meraih sukses. Begitu kita sukses, kita dapat mengevaluasi kembali harapan kita dan memutuskan apakah kita akan terus memperoleh sukses berikutnya. Mengembangkan ketabahan. Pada umur 7 tahun, Walter berada sendirian di halaman belakang rumahnya. Ketika dia melihat seekor burung hantu sedang tidur di cabang pohon yang rendah. Karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri, dia lalu berjalan dengan perlahan-lahan di bawah cabang pohon. Kemudian dia melompat dan menangkap burung hantu itu pada bagian cakarnya. Burung itu segera terbangun karena kaget dan mematuk tangan Walter dengan paruhnya. Dalam keadaan kesakitan dan ketakutan, anak laki-laki ini lalu membanting burung itu ke tanah hingga mati. Selanjutnya, dia mengubur burung itu disertai perasaan sedih dan penyesalannya. Dia berpikir, apa yang dapat kulakukan supaya binatang nampak hidup, sehingga orang bisa merasa senang? Walt Disney kemudian mengabdikan seluruh hidupnya untuk membuat agar semua binatang kelihatan seperti hidup sehingga semua orang bisa bahagia. Masa lalu kini tidak penting lagi, tapi yang paling berharga adalah hasrat untuk mengubah kekecewaan Anda menjadi sesuatu yang kreatif. Menyadari pilihan kita. Suatu perceraian atau kegagalan bisnis dapat menyebabkan diri kita menjadi lemah atau lebih tabah. Pilihannya terserah pada kita. Seringkali kita membuat keputusan secara tidak sadar dan memilih reaksi negatif, sehingga menyebabkan timbulnya kegelisahan yang mengarah kepada depresi. Lain waktu, bila kita mengalami kekecewaan, kita perlu membuat keputusan yang akan membuat diri kita lebih tabah. Ketabahan kita harus seimbang dengan kepasrahan diri kita. Kekuatan kita tidak perlu menyebabkan kita harus bersikap keras hati, tapi sudah sepatutnya menjadikan diri kita lebih ramah. Kegagalan memimpin kita menuju kedewasaan. Kita ingin menghargai bagaimana kesengsaraan menyadarkan diri kita akan apa yang harus kita hadapi. Pengalaman yang negatif tidak akan membingungkan kita jika kita dapat mengantisipasinya sebagai bagian yang wajar dari suatu proses menuju keberhasilan. Kalau di lain waktu kita merasa kecewa, kita harus memutuskan bahwa kita sekarang lebih mengenal betapa sulitnya hidup ini. Alasan mengapa kita menjadi bingung adalah karena segala sesuatu yang kita alami ternyata berbeda jauh dengan harapan kita. Hal ini membuat seakan-akan pengalaman kita terpisah dari kehidupan kita dan berbicara kepada kita. Kamu pikir dengan bersikap luwes dan menarik, kamu akan berhasil. Ternyata dirimu tidaklah sedewasa seperti yang kau kira. Tantangan akan menimbulkan lebih banyak kesakitan dan penderitaan bagimu. Hal itu jangan terlalu dipikirkan. Kamu akan menjadi kecewa, depresi, dan defensif. Kamu jangan memutuskan akan berhenti berusaha. Kamu berhak untuk meraih sukses. Kamu memang harus mengalami lebih banyak kegelisahan dan kekhawatiran sebelum kamu mencapai keberhasilan. Perubahan dahsyat
dalam hidup kita akan memaksa kita membuat keputusan yang bisa menjamin sukses kita. Jeff Durke adalah orang yang paling mandiri dan terbuka terhadap setiap gagasan baru. Pada suatu hari, saya bertanya kepadanya, apakah mengalami sukses mudah baginya? Dia lalu menceritakan kisah berikut. Ketika saya berumur 13 tahun, kami tinggal di lingkungan orang-orang berada dan menikmati kehidupan yang serba mewah. Kemudian kedua orang tua saya bercerai. Kami tadinya menjadi anggota country club, tapi sekarang tidak jadi anggota apa-apa lagi. Malah kami tinggal di trailer. Tadinya saya adalah anak yang menyenangkan. Kini saya menjadi anak kelas bawah. Tiba-tiba hidup yang saya jalani menjadi lebih sulit dari yang dulu. Namun saya cepat belajar. Sehingga dalam soal keuangan saya lebih serius lagi dan lebih berhati-hati. Apapun yang terjadi kini, terserah kepada saya. Selain itu, saya juga menyadari jauh di dalam lubuk hati saya bahwa saya sebenarnya ingin sekali kembali mengenyam kehidupan yang menyenangkan seperti dulu. Kehilangan segala sesuatu yang pernah saya nikmati telah membawa pengaruh yang besar terhadap arah kehidupan saya. Sambil mendengarkan cerita Jeff, saya teringat kepada orang-orang yang pernah mengalami kejutan kultur karena kesengsaraan ekonomi. Barangkali kemampuan kita untuk memanfaatkan masa-masa sulit didasarkan pada pengalaman kita dalam mengarungi kehidupan yang sulit pada masa kecil kita. Mungkin hal itulah yang menyebabkan mengapa sukses tidak terwujud dengan mudah bagi saya. Pada waktu kecil, saya merasa hidup saya begitu terlindung karena ibu saya sangat mengasihi saya dan ayah saya selalu memperhatikan kehidupan saya. Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang jelek dan tidak dipersiapkan untuk menghadapi tantangan orang dewasa. Setelah menamatkan kuliahnya, Jeff melamar pada suatu perusahaan pialang saham yang besar. Banyak orang mengatakan bahwa dia masih terlalu muda untuk pekerjaan itu. Namun dia tahu bahwa pengalaman hidupnya lebih tua dari umurnya sendiri. Akhirnya dia diterima bekerja di sana dan tidak beberapa lama kemudian untuk kali yang pertama dia mendapatkan order yang besar. Dia menceritakan pengalamannya. Karena gembiranya, saya banyak melakukan kesalahan dalam mengisi blanko order, sehingga saya mendapat kritikan yang cukup tajam. Saat itu adalah hari yang dingin sekali di Atlanta, dan saya merasa sedih sekali. Saya lalu memutuskan akan berjalan kaki menyusuri jalan raya dan mulai mengunjungi rumah siapa saja. Saya merasa bahwa berjalan keluar dari kantor pada saat saya merasa kecil hati akan menyegarkan pikiran dan perasaan saya. Saya lalu mengunjungi kantor serikat pekerja. Seorang eksekutifnya mengatakan kepada saya bahwa dia mempunyai cek sebesar $100.000 dan dia bermaksud akan mendepositokan uangnya di pasar modal. Kemudian dia meminta saya untuk mengurus uangnya. Setiap tahun dia memberikan order dengan jumlah yang sama besarnya. Justru sejak kejadian yang kebetulan inilah, bila diri saya sedang dilanda kemurungan, saya akan berkunjung ke rumah orang dan berbincang-bincang dengan mereka. Perjalanan yang heroik. Jeff melanjutkan ceritanya. Beberapa dari pelajaran kehidupan memang ada yang terasa menyulitkan pada saat Anda mengalaminya. Tapi pengalaman ini akan membuat Anda menjadi orang yang makin tegar. Saya tidak menyangkal adanya kenyataan bahwa banyak orang yang bertingkah laku buruk, kadang-kadang bersikap kasar dan manja. Ketimbang menjadi orang yang sakit hati, lebih baik kita menempuh perjalanan yang heroik. Saya mencoba untuk menjadi pangeran,
tanpa mempedulikan apakah saya akan bertemu dengan naga atau angsa. Kadang-kadang saya menemukan orang yang bijaksana untuk menolong saya. Jadilah orang yang penyabar. Bila saya menemukan kesulitan, saya membayangkan diri saya seolah-olah berada di atas sebuah rakit, mengikuti arus sungai. Pada setiap belokan selalu terdapat pusaran air dan saya tidak bisa melihat kemana arah tujuan saya. Saya merasa gembira dengan hal-hal yang tak terduga dan kadang-kadang saya juga mengalami bahaya yang mengancam diri saya. Seandainya Anda berada dalam kepungan badai dan keraguan-raguan, tentu Anda tidak akan pernah bisa menikmati kesenangan diri Anda. Namun, perjuangan Anda akan menolong Anda untuk memutuskan segala sesuatu yang Anda inginkan. Kesulitan akan merangsang perkembangan daya pikir Anda. Salah satu tujuan hidup adalah supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesukaran hidup, maka Anda tidak akan pernah berhasil menemukan kehebatan daya pikir Anda. Anda perlu melaksanakan pengujian terhadap proses pemikiran Anda guna menajamkan cara Anda menggunakan pikiran Anda. Anda perlu mengembangkan kemampuan Anda dalam mempertimbangkan sesuatu dan memecahkan permasalahan yang Anda hadapi. Setelah itu, Anda baru akan merasa bersyukur karena Anda memiliki peluang untuk meraih sukses ketimbang Anda menganggap sebagai suatu tragedi. Terima saja segala sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Walaupun demikian, kadang-kadang tragedi sulit diterangkan secara filosofi, bahkan sering tidak ada jawabannya. Semua kejadian dalam hidup sering nampak seperti hasil dari nasib yang tidak beraturan. Memang gampang untuk bersikap optimis atau antusias kalau semuanya berjalan dengan baik dan Anda merasa pasti akan keluar sebagai pemenang. Demikian pula Anda akan berani bertarung jika Anda pasti bakal keluar sebagai juara. Tantangannya ialah bagaimana Anda bisa bertahan bila semuanya nampak seperti menentang Anda, atau ketika Anda kehilangan orang yang paling Anda kasihi atau permohonan Anda ditolak orang. Kuncinya adalah segera ubah pikiran Anda dan putuskan, saya akan terus gigih berjuang, walaupun tidak nampak adanya peluang bagi saya untuk meraih sukses. Sekarang Jeff menjabat sebagai manajer cabang pada perusahaan yang sama di barat daya Amerika. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa usianya yang 29 tahun masih terlalu muda untuk jabatan setinggi itu. Namun demikian, dia sudah cukup banyak memiliki pengalaman hidup yang menggetarkan jiwanya dan prestasi yang dicapainya kini merupakan bukti dari keberhasilan manajerialnya. Memang kita dapat banyak belajar dari buku-buku bermutu yang kita baca untuk mengembangkan kepribadian kita. Tapi yang lebih penting, kita dapat mengembangkan agenda hidup kita sendiri. Tujuan hidup saya selanjutnya adalah menjadi pelatih dan penasehat bagi diri saya sendiri. Di samping mengharapkan bantuan orang lain yang memang saya perlukan untuk membimbing hidup saya. Rencana saya ialah saya akan mengurangi kegiatan membaca buku dan mencurahkan segenap kemampuan saya untuk mengembangkan pikiran saya yang unik sebagai bagian dari perkembangan kepribadian saya. Ketika Jeff berusia 13 tahun dan ayahnya meninggalkannya,
Dia harus menjadi ayah bagi dirinya sendiri. Sekarang, Jeff menjadi ayah dari seorang bayi yang baru dilahirkan. Namun, dia juga dapat menjadi seorang anak kecil lagi yang siap untuk bertumbuh kembali. Kita perlu menjadi dewasa ketika kita masih remaja, dan menjadi remaja lagi bila kita sudah menjadi dewasa. Seraya mendengarkan cerita Jeff, saya berpikir bahwa pada saat kita berada di persimpangan jalan hidup, kita menghadapi berbagai pilihan. Jika kita melakukan sesuatu yang wajar saja kita akan memperkuat pola pikir dan tindak tanduk kita. Yang paling penting di sini adalah kita perlu mengerjakan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Dengan demikian, kita akan mendobrak pola pikir yang lama dan meraih prestasi dan penghargaan yang baru bagi diri kita. Kadang-kadang kegagalan dan sukses bergantung pada nasib kita. Jangan biarkan kegagalan menghancurkan citra diri kita. Setiap pengalaman pahit akan menghasilkan ketabahan yang akan menutupi kelemahan kita.